Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar awam penanganan GERD selama pandemi COVID-19 dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Seperti kita ketahui, GERD ini adalah suatu penyakit di mana asam lambung kita naik ke kerongkongan dan menimbulkan banyak gejala yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita semua. Nah, di sini nanti akan ada para ahlinya, ada Prof. Dr. Abdul Aziz Rani sebagai moderator, dan speakernya adalah Dr. Rabino Rangga Pribadi, spesialis penyakit dalam. Nanti dari para pakarnya ini, kita akan belajar lebih jauh bagaimana kita menangani GERD ini, tata laksananya selama masa pandemi COVID-19. Untuk membuka acara, saya akan perkenalkan sedikit mengenai Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Peraturan untuk webinar kali ini, untuk pengalaman yang lebih baik untuk mempermudah memantau webinarnya, kita menggunakan laptop. Mohon semua audio dan video dapat dimatikan atau di-mute selama acara ini berlangsung. Bila ada pertanyaan, tolong diketik di kolom chat. Penyelenggara acara berhak mengeluarkan peserta yang berlaku tidak baik, baik secara verbal, non-verbal, maupun visual, yang dapat mengganggu kelancaran acara. Silakan posting kegiatan hari ini ke media sosial dan tag Instagram kami di @ygi.or.id. Selamat menyimak materi dan semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada PT Dexa Medica yang telah mensupport kegiatan kita hari ini. Kalau begitu, kita segera mulai webinarnya yang akan dimoderatori oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Rani, SPPD KGH. Berikut profil singkat dari beliau. Beliau merupakan pendiri dan ketua dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Dan beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau akan memoderatori kegiatan kita hari ini. Kepada Prof. Dr. Abdul Aziz Rani, SPPD KGH, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dr. Firhat yang telah memperkenalkan acara ini dan juga memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Aziz Rani. Saya dapat tugas untuk menjadi moderator dalam acara. Acara intinya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Rabino. Saya rasa kita akan bersama-sama menyimak apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, baik untuk pribadi maupun masyarakat luas. Oleh karena kita harapkan nanti sesudah kita memahami, kita dapat menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa masalah GERD ini sudah sangat dipahami oleh masyarakat luas, tetapi sering-sering ada informasi yang agak tidak begitu akurat, sehingga bisa menimbulkan keraguan, kecemasan, dan pada kesempatan ini kita akan mendapatkan input dari tangan pertama, oleh karena Dr. Rabidu adalah dokter spesialis penyakit dalam yang mendalami masalah-masalah penyakit saluran pencernaan, dan hari ini secara khusus membicarakan mengenai gastroesophageal reflux disease, GERD istilahnya. GERD sudah cukup populer, tapi ada baiknya kita bersama-sama menyimak agar supaya kita mendapatkan informasi yang kita perlukan, yang akurat, sehingga kita dapat menanganinya bersama. Saya rasa mungkin dari saya itu saja, dan jangan lupa
Seandainya ada pertanyaan selama proses penyampaian materi dari Dr. Rabinu, silakan ditulis di kolom pesan selama materi berlangsung. Nanti akan kita jawab satu persatu pertanyaan yang disampaikan, dan tentu saja akan dipilih mana yang barangkali kalau bersamaan akan dijadikan satu pertanyaan. Untuk meningkat waktu, saya akan mempersilakan kepada pembicara kita, Dr. Rabinu Rangga Pribadi, spesialis penyakit dalam, yang akan menyampaikan materinya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk menyimak dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari penyajian materi oleh Dr. Rabinu. Kepada Dr. Rabinu Rangga Pribadi, saya persilakan. Oke. Terima kasih, Prof. Aziz, sudah mengenalkan saya ke Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Jadi pagi ini saya itu akan bincang-bincang ringan ya, kira-kira Bapak Ibu, mengenai GERD nih, Bapak Ibu. Memang GERD itu sudah dikenal sebenarnya sebagai penyakit saluran cerna, tetapi memang masih banyak mungkin mitos ya, dan beberapa hal yang perlu diluruskan begitu. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas tuntas gitu ya mengenai GERD dan berbagai macam isu, apalagi selama pandemi ini. Izin saya share screen dan saya langsung mulai, Bapak Ibu. Jadi ini judulnya seperti ini nih, Bapak Ibu, bincang-bincang ringan kita pada pagi hari ini. Jadi penanganan GERD selama pandemi COVID-19. Jadi ada yang berbeda nggak ya kira-kira? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sekarang mulai dulu dengan apa itu GERD. Jadi GERD itu kan dia singkatan sebenarnya, Bapak Ibu. Singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Yang untuk gampang gini aja Bapak Ibu. Jadi gastro itu kan lambung sebenarnya, esophageal itu kerongkongan. Reflux itu artinya aliran cairan gitu ya dari bawah ke atas gitu. Disease penyakit. Jadi intinya sih penyakit aliran balik asam lambung gitu ya Bapak Ibu ya, dari lambung ke kerongkongan gitu. Jadi itu mudahnya seperti itu. Ya memang pastinya akan menimbulkan beberapa gejala dan komplikasi. Nah, ternyata GERD itu sering loh Bapak Ibu ditemukan di dunia dan juga di Indonesia. Ini kan peta dunia nih Bapak Ibu. Kita lihat di sini Amerika Utara itu sampai 27,8% kira-kira. Eropa sampai 25,9%. Dan kita di sini berarti di Indonesia itu penelitian terakhir menunjukkan 24,8% Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya 1 dari 4 orang Indonesia itu kena GERD Bapak Ibu. Jadi cukup sering sebetulnya ya. Nah, GERD itu nanti kita coba cari tahu nih gejalanya seperti apa sih? Kok sering sekali gitu ya pada pasien di Indonesia gitu ya. 1 dari 4 gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, mengapa bisa terjadi GERD? Nah, ini pertanyaan yang sering juga gitu ya diajukan orang-orang. Jadi prinsipnya adalah kelemahan nih Bapak Ibu, kelemahan dari katup nih Bu. Kita lihat gambar aja ya Bapak Ibu ya, biar mudah. Jadi yang di gambar kanan ini kan ada 2 lambung nih Bapak Ibu, ada yang sehat, ada yang GERD gitu ya. Nah, antara lambung sama kerongkongan tuh ada sphincter. Sphincter mah bahasa mudahnya katup gitu ya Bapak Ibu ya. Katup yang menutup gitu pada saat pasien nggak makan gitu ya. Nah, pada saat pasien mengalami GERD, katupnya ini tidak menutup sempurna nih. Kita lihat di sini tuh. Jadi yang biru-biru ini yang biru itu kan cairan asam lambung tuh, Bapak Ibu. Dia naik ke kerongkongan, jadilah reflux namanya gitu. Nah, dampaknya apa sih? Jadinya ya timbul keluhan. Jadi bisa panas di dada gitu ya, atau mulut terasa asam. Dan juga memang ada faktor-faktor risiko tuh Bapak Ibu yang memperparah gejala GERD ini gitu ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, mungkin supaya mudah, saya coba ambil dari YouTube. Saya pikir mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya video ini, tapi saya coba ini aja ya, berbagi lagi nih mengenai ini. Nah, jadi ini supaya mudah. Nah, ini gambar lambung Bapak Ibu. Nah, ini kita kan ngunyah makanan ya Bapak Ibu ya. Ngunyah makanan menjadi kecil, menjadi lunak makanannya. Kemudian makanan yang lunak itu kita telan nih. Tuh, masuk ke kerongkongan ya Bapak Ibu ya. Nah, masuk kerongkongan terus dipompa tuh sama si kerongkongan. Masuklah dia ke lambung. Nah, ini lambung nih Bapak Ibu yang bawah. Yang atas nih yang kayak bergerak-gerak di atas nih. Nah, ini makanannya dipompa oleh kerongkongan. Nah, lihat di sini Bapak Ibu. Jadi ada katup nih yang saya tunjuk. Ada katup yang nutup tuh. Nutupnya sempurna ya. Jadi cairan lambung yang di sini nggak naik tuh.
Nah, ini cairan lambung nih, asam lambung saya sebutnya. Nah, asam lambung itu selama pencernaan makanan dia dihalangi oleh lihat si katup ini. Sehingga cairan lambung itu nggak bisa naik tuh, tetap di lambung, kehalang oleh katup tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, itu kan tadi yang sehat tuh Bapak Ibu. Nah, sekarang pada pasien GERD, kira-kira gimana ya? Nah, ini kerongkongan tadi yang kita lihat. Nah, kemudian kita lihat di sini. Sebentar. Nah, lihat Bapak Ibu, terus pas makanan lewat gitu ya, si katup ini menutupnya nggak sempurna tuh, sehingga si cairan abu-abu ini yang asam lambung itu naik deh ke atas, jadinya reflux namanya gitu ya. Jadi intinya karena katup ini tidak menutup sempurna sehingga menimbulkan, nih contohnya jadi merah gitu ya di kerongkongan tuh, merah-merah radang, bisa nyempit gitu ya. Kemudian ya bisa berubah seperti ini gitu, jadi perubahan sel gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, semoga-moga jelas nih ya, mekanisme terjadinya GERD melalui animasi ini. Ya, saya lanjut lagi. Nah, gejalanya apa aja sih yang memang khas gitu ya? Nah, jadi Bapak Ibu bisa tanya sih ke diri sendiri, ini kira-kira dada saya panas gitu ya. Kalau di luar negeri bahasanya heartburn. Nah, di Indonesia nggak semua orang bisa sih bilang itu terbakar di dada atau panas di dada. Kadang-kadang ada juga yang bilangnya hanya nyesek gitu ya. Nah, memang untuk membedakan sesek di dada karena GERD atau karena sakit jantung atau sakit paru, itu memang kita perlu periksa sih, memang ke dokter untuk memastikan hal-hal tersebut gitu. Atau gejala lain yang khas nih Bapak Ibu, ada rasa makanan naik kembali atau mulut terasa asam. Kenapa begitu? Karena kan tadi cairan lambung dan makanan naik tuh melalui katup yang longgar ke mulut kan. Nah, di mulut terasa asam gitu ya, atau pahit. Nah, namanya regurgitasi. Jadi dua gejala ini sebenarnya Bapak Ibu yang memang karakteristik sebenarnya. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Ternyata nih di luar gejala tadi yang sangat karakteristik gitu untuk GERD, ada gejala lain loh ternyata. Jadi ada batuk-batuk, bisa serak, bisa sakit nelan, bisa erosi pada gigi. Jadi karena asamnya itu kena ke gigi gitu ya, saking naiknya tinggi gitu, dia erosi dan menjadi sensitif giginya karena si pelindung giginya tuh terkikis ya sama si asam lambung. Bisa nyeri dada kayak orang sakit jantung, bisa rasa pahit lidah, bisa rasa terganjal di kerongkongan. Jadi prinsip begini Bapak Ibu, gejala ini timbul karena asam lambung itu naiknya tuh bisa kemana-mana gitu ya. Contoh nih, kalau batuk sama serak itu kan kaitannya sama pita suara gitu ya, sama saluran napas. Karena si asam lambung naik, gitu, jadi dia mengiritasi. Jadi orangnya biasa batuk kering gitu ya, suaranya karena radang jadi serak. Kalau misalnya dia ke gigi seperti tadi gitu ya, kalau ke daerah telinga bisa sakit telinga. Jadi gejala bisa macam-macam gitu ya, yang selain tadi gejala yang karakteristik. Nah, kalau kami dokter-dokter tuh ya kalau ketemu pasien di praktek gitu ya, sebenarnya itu sih mudah Bapak Ibu untuk mendiagnosis GERD. Nah, saya juga cantum ini sebenarnya ini juga buat memudahkan Bapak Ibu. Nih, saya ambil contoh ya, ini kita pakai GERD questionnaire. Jadi kita ini mudah sekali Bapak Ibu. Nah, misalnya nih saya ambil contoh ya, saya ketemu Bapak Ibu gitu, atau saya sendiri deh. Saya misalnya heartburn, tapi ini dinilai dalam seminggu terakhir nih, Bapak Ibu. Saya tuh 5 hari terakhir sering banget nih heartburn. Oke, angkanya 3 gitu ya, Bapak Ibu. Terus saya tanya ke diri sendiri, mulut saya rasa asam gitu ya, atau asalnya isi lambung kok naik ya ke mulut saya, tapi nggak sampai 7 hari, 5 hari sih. Paling 3 hari aja nih dalam 7 hari terakhir. Oke, angkanya 2 gitu kan. Terus ditanya juga nih pertanyaan nomor 3, ada nyeri nggak di ini perut tengah atas gitu ya, atau kita sebutnya ulu hati Bapak Ibu. Saya sih nggak ada nih. Oke, 0 gitu ya. Terus mual nggak? Nggak ada juga. Nah, kemudian kalau itu mengganggu nggak? Mengganggu tidur. Nah, ini juga penting nih Bapak Ibu. Jadi gejala-gejala yang dirasakan itu kok bikin gangguan aktivitas sebenarnya, terutama tidur gitu ya. Tidurnya terganggu itu ya, oleh GERD ini. Gitu. Nah, terus berapa sering minum obat tambahan? Misalnya dokter nih, saya dikasih obat 1 gitu ya, tapi Bapak kok kayaknya merasa kurang cukup, saya beli lagi misalnya di luar obat apa sih, antasida misalnya gitu ya. Nah, itu berapa hari dalam seminggu terakhir. Nah, saya sih dapatnya 2 nih, ini misalnya diri saya. Jadi semua total sekitar 9. Nah, kalau 8 itu memang kita bisa bilang, wah ini memang GERD nih gitu ya, 8 ke atas angkanya. Nah, ini memudahkan sebenarnya. Dan ini juga udah ada di aplikasi loh Bapak Ibu, jadi bisa diunduh atau di-download di Play Store misalnya.
Kalau yang Android ya, atau di Apple juga bisa sih. Di aplikasi ini mudah sekali buat intinya. Tapi tetap untuk pengobatan dan lain-lain sih, untuk konfirmasi diagnosis sebaiknya tetap ke dokter gitu loh Bapak Ibu. Oke? Nah, ini faktor risikonya banyak sih Bapak Ibu. Ini ada nggak nih di Bapak Ibu sekalian nih? Ada tuh kayaknya ya. Ada overweight, obesitas, usia makin tua, ngerokok. Nah, ngerokok nih. Kadang-kadang ada yang bilang juga nggak ngerokok, taunya ngerokok gitu ya. Terus ansietas, cemas maksudnya nih Bapak Ibu, atau makanan minuman yang memicu kenaikan asam lambung, makan jumlah besar langsung cepat-cepat buru-buru gitu ya karena mau meeting misalnya, aktivitas berat setelah makan, berbaring setelah makan, kan habis makan ngantuk ya Bapak Ibu ya, jadi langsung tidur gitu. Nah itu juga jadi faktor risiko tuh untuk GERD. Obat-obatan ya beberapa obat darah tinggi misalnya bisa tuh bikin klepnya atau katutnya longgar. Sama hamil Bapak Ibu, hamil juga terkait perubahan hormon ya, progesteron gitu misalnya pada kehamilan 3 bulan pertama gitu. Kan suka ada ibu hamil kan suka mual ya, mual muntah gitu ya pada saat 3 bulan pertama. Itu karena pengaruh hormon. Jadi longgar juga tuh si katup kerongkongan sama lambung. Jadilah asam lambung naik juga gitu. Terus kalau makin gede kehamilannya, nanti kehamilan bulan 4, 5, 6 gitu ya, atau 7, 8, 9 kan makin besar tuh bayinya. Jadi kan menekan perut. Nah, jadilah menambah asam lambung makin naik ke kerongkongan. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Nah, ini juga pertanyaan yang saya suka ditanya nih. Jadi, dok, pasien GERD itu perlu diteropong nggak sih? Perlu disodok nggak sih? Nanya sodok gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada sih sebenarnya indikasinya untuk sodok, tapi nggak semua, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus ingat bahwa nggak semua pasien GERD itu perlu disodok-sodok, perlu diendoskopi gitu, enggak. Jadi kalau yang gimana sih yang nggak perlu atau yang perlu aja deh langsung ya, yang nggak membaik setelah kasih obat dan modifikasi gaya hidup. Atau yang ada gejala-gejala seperti ini nih, misal muntah terus, muntah darah gitu ya, dan lain-lain ini yang tercantum. Nah itu butuh segera gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada yang seperti ini, obat dulu aja Bapak Ibu, sama ya gaya hidup kita diperbaiki gitu. Nah, ini komplikasinya ada radang kerongkongan, penyempitan kerongkongan, esofagus Barrett itu perubahan ini maksudnya perubahan lapisan kerongkongan atau benjolan. Nah, gimana cara ngobatin GERD? Ya ini, ada obat, ada gaya hidup. Sebenarnya gaya hidup aktivitas sih ya, sebenarnya sama sih prinsipnya. Intinya adalah gimana sih caranya supaya katupnya kerongkongan itu tidak longgar gitu ya. Jadi harus berat badan ideal, olahraga, stop merokok, alkohol di stop, kurangi makanan berlemak, ya. Tidur juga kalau perlu dingginkan kepala gitu ya. Terus memang sebenarnya pada saat habis makan tuh nggak boleh tidur sebenarnya Bapak Ibu. Cuma kan susah ya kalau ngantuk ya, gimana ya? Nanti kita ngobrol lagi ya di depannya pas diskusi gitu ya. Terus hindari makan dalam jumlah besar, ngemil juga susah nih karena enak ya malam hari ngemil daripada udah mau tidur gitu ya. Nah, kalau obat-obat memang nama-namanya nama-nama planet semua nih Bapak Ibu, tapi sepertinya Bapak Ibu tahu sih ya, harusnya ada ranitidin, ada famotidin gitu ya. Ya kalau pasien-pasien saya sih udah pada kenal nih Bapak Ibu, omeprazol, lansoprazol gitu udah kenal. Ada juga yang nanya ini ekstra kayu manis kayak fitofarmaka, jadi kayak obat herbal tapi yang udah standar paling tinggi. Nah, ini juga ada Bapak Ibu, ini udah ada di Indonesia juga gitu. Nah, ini juga sangat penting nih. Jadi, makanan apa sih yang memicu GERD? Ini pertanyaan yang sangat sering karena ya pasien tuh senangnya makan enak gitu ya. Makan enak itu masalahnya memang seringkali ada yang memicu GERD gitu. Keju, coklat, makanan goreng, tomat, jeruk nipis, peppermint gitu ya, jeruk-jeruk yang asam-asam, minuman alkohol, minuman bersoda. Nah, ini yang memicu GERD. Nah, obatnya saya pikir ini nanti buat hanya sekedar tahu aja 5 obat yang ada di Indonesia buat pasien-pasien GERD. Nah, ini video lagi, moga-moga tidak ini ya, nggak pusing. Jadi intinya sih, kalau obat lambung itu tujuannya buat ngurang-ngurangin ini nih, yang biru sama kuning ini. Biru kuning, nah itu ada sel yang tujuannya ngeluarin asam. Nah, itu harus di stop sama obat gitu. Nah, saya langsung bypass aja ke menit ke-42 biar langsung kelihatan. Nah, misalnya obat-obat PPI ini yang Bapak Ibu mungkin sering dengar, prazol belakangnya. Kan minum obat nih, tuh masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam ini kan dia dihancurin sama asam lambung tuh. Tapi intinya obat-obat ini sih membantu mengurangi si asam lambungan nih, lihat tuh. Jadi si PPI saya stop ya.
ini videonya, PPI ini obat gitu ya, membantu mengurangi si acid itu asam gitu kan, si biru-birunya jadi kurang gitu. Jadi prinsipnya adalah obat-obat yang PPI yang Bapak sering dengar tuh, Bapak Ibu sering dengar misalnya omeprazol, lansoprazol, daprazol itu ngurangin ini nih, ngurangin produksinya asam lambung, sehingga kadar asam lambung yang di lambung itu kurang kan, jadi naik tuh, jadi makin lebih tidak asam, kira-kira begitu ya. Nanti pas dia naik ke kerongkongan itu tidak terlalu iritatif, sehingga pasien rasanya gejala lebih enak gitu Bapak Ibu. Oke. Ya, ini alur tata laksana prinsipnya sih, kalau pasien ini ya kita nggak enak dadanya gitu ya, kita dibilang GERD ya udah kita diobatin sama dokter gitu ya, kasih PPI itu obat tadi gitu ya, dan segala macamnya, ada endoskopi dan lain-lain. Endoskopi juga ada indikasi tadi ya. Nah, saya juga mau memperkenalkan juga ternyata ada obat lain yang dari herbal nih, yang fitofarmaka. Jadi kalau fitofarmaka itu Bapak Ibu, kalau di levelnya obat herbal itu adalah obat yang tertinggi gitu ya, kastanya gitu ya kalau di fitofarmaka. Namanya DLBS 2411 atau Redasit gitu ya. Nah, Redasit ini mengandung tadi ini, ternyata Bapak Ibu dia itu ekstra kayu manis, ternyata kayu manis loh ya. Jadi kayak cinnamon ya, kayak ya lebih mirip kurang sama cinnamon roll, mungkin Bapak suka kali makan cinnamon roll ya, kira-kira ya nggak mirip banget sih, tapi dari kayu manis lah kira-kira. Nah, ini 250 mg. Ternyata udah ada penelitiannya nih Bapak Ibu di RSUD Koja untuk pasien GERD. Memang sampelnya orangnya sih paling baru 20 ya, tapi ternyata terbukti loh si DLBS 2411 sih mengurangi gejala GERD gitu ya. Ya dosisnya seperti ini gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kan topik yang ini kan sebenarnya kita tuh bertanya-tanya ya. Ini sekarang pandemi udah dari Maret gitu ya. Sekarang udah November gitu ya. 7 bulan ya berarti ya sudah berada di era pandemi. Saya pasien GERD gitu. Atau saya diduga GERD. Apa aja sih kira-kira yang perlu diperhatikan? Oke. Nah, ini pertama nih Bapak Ibu. Jadi, ini penelitian ya, dari penelitian. Pas pandemi COVID ini, banyak orang hilang pekerjaan, atau hilang anggota keluarga, meninggal misalnya karena COVID gitu ya. Kita nggak bisa berkunjung, kita nggak bisa sosialisasi, nggak bisa liburan, coba. Ya, nggak bisa liburan, stres ya gitu ya. Nah, prinsipnya stres itu, psikologik gitu ya, psikologi itu sangat berkaitan dengan timbulnya GERD. Saya ingin mengutip kata guru saya, Prof. Arif Arial. Jadi, beliau sebenarnya udah ada penelitiannya, tapi belum dipublikasi aja. Jadi, membandingkan antara pra-pandemi dan pasca pandemi gitu, 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah. Ternyata pasien-pasien GERD itu makin tinggi gitu. Naik jadi 40%. Itu penelitian Prof. Ari gitu ya. Jadi, itu menunjukkan bahwa stres itu sangat berkaitan dengan timbulnya GERD. Nah, ini masalah nih. Masalah pertama yang timbul pada pasien GERD di era pandemi ini gitu ya. Mungkin sebelumnya udah stres juga sih, tapi dengan era ini makin lah gitu ya, makin stres. Nah, udah gitu, kadang-kadang kan tadi kita udah ngobrol tuh tadi bahwa pasien GERD itu ada yang perlu endoskopi kan? Nggak semua sih, tapi ada yang perlu. Nah, endoskopi itu sebenarnya atau teropong yang kita kenal sebagai teropong saluran cerna itu ya nggak, akibatnya jadi apa? Jadi lebih selektif gitu ya. Artinya kalau yang elektif itu yang kayak misal buat pasien GERD itu ditunda terlebih dahulu gitu ya. Jadi kan tadinya misalnya nih Bapak Ibu diobatin sama dokter gitu ya. Biasanya kan kita kalau nggak membaik itu kan harus di endoskopi gitu ya, dalam 2 minggu misalnya membaik. Nah, ini jadinya ada perhatian khusus nih. Misalnya kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa ditahan lagi, kita harus cek PCR dulu baru endoskopi. Artinya ada beban tambahan, ada harus selektif gitu kira-kira ya tentang pemilihan endoskopi pada pasien GERD. Nah, ini bagian istilahnya bagian sub terakhir saya ya. Jadi berbagai pertanyaan yang timbul di masyarakat terkait GERD. Nah, coba saya baca satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dulu nih, intinya dulu. Jadi di masyarakat yang sering tuh nanyanya, si GERD ini sama nggak sih sama sakit MAH gitu ya? Karena semua orang sakit MAH itu kayak ketukar gitu, GERD, MAH gitu ya. Kan kalau MAH itu kan prinsipnya kan dia melambung ya. MAH itu bahasa Belanda sebenarnya sakit lambung gitu. Tapi sakit lambung yang di sini diartikannya untuk gastritis gitu. Jadi ada 2 nih Bapak Ibu. Saya ulangi ya, ada 2. Ada gastritis, sakit radang lambung gitu. Ada GERD. GERD itu asam lambung naik gitu. Jadi prinsipnya nih ya Bapak Ibu ya, GERD itu nggak sama Bapak Ibu sama sakit MAH. Sakit MAH ini maksudnya artinya gastritis gitu ya.
Sakit MAH itu gastritis, radang lambung. GERD itu cairan lambung naik ke kerongkongan gitu. Gejalanya pun beda gitu. Kalau GERD tadi panas di dada misalnya atau mulut terasa asam gitu ya. Kalau sakit MAH yang gastritis, yang radang lambung, ya namanya istilah dokternya dispepsia atau rasa nggak nyaman di ulu hati misalnya. Kembung, nyeri ulu hati, mual, nah seperti itu. Oke, jadi pertanyaan pertama yang ini kita bisa jawab ya, bahwa GERD tidak sama dengan sakit MAH. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini suka banyak tanya juga. Apakah GERD dapat berkembang jadi kanker kerongkongan? Ada memang ininya, studinya gitu ya, penelitiannya bisa-bisa saja berkembang jadi kanker kerongkongan. Tapi kan kalau nggak diobati dengan benar gitu ya, dan perlu diingat juga bahwa kejadian kanker ini kecil sekali di bawah 1%. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu misalnya GERD berobat dengan baik gitu ya, memodifikasi misal gaya hidup, artinya tadi makannya dijaga, berat badan dijaga, benar-benar makin turun Bapak Ibu risiko untuk itunya, untuk kankernya. Bahkan di bawah 0,5% gitu ya. Nah, makanya itu faktanya kalau nggak diobati dengan benar. Jadi gimana? Ya harus diobati dengan benar GERD-nya gitu. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Ini juga ditanya nih, penyakit keturunan. Nah juga ya, memang bisa ya GERD keturunan. Ternyata nih Bapak Ibu, saya buka-buka lagi jadinya, buka-buka buku, buka literatur gitu ya, nanya-nanya ke orang pintar gitu ya Bapak Ibu. Keturunan itu artinya sekitar 33% itu ada faktor keturunan sebenarnya GERD itu ya. Studi saudara kembar gitu misalnya. Nah, itu ada tuh faktor keturunan. Jadi misalnya dari ayah ibu turunkan ke anak gitu ya. Tetapi yang mesti diingat nih ya Bapak Ibu ya, walaupun ada faktor keturunan, tapi kalau misalnya gaya hidup Bapak Ibu baik gitu ya, tidak obes, tidak gendut, makan bisa dijaga gitu ya, tidak merokok, GERD-nya sih nggak akan muncul gitu. Jadi kalau ditanya yang ini ya saya jawab aja berdasarkan literatur yang ada, berdasarkan buku-buku yang ada ya ada keturunan. Tapi ya itu tetap yang lebih penting faktor gaya hidup. Oke, kita lanjut lagi ya. Apakah GERD dapat menyebabkan kematian? Nah ini dia nih. Ini beberapa kali heboh ya. Karena kalau di media sosial gitu ya, di acara-acara TV, kan nyeri dada tuh pasien-pasien ya, itu langsung meninggal gitu ya. Nah ini sepertinya harus diluruskan nih, untuk dalam kesempatan kali ini. Kalau GERD itu kan asam lambung naik, ya dia tidak bikin kematian gitu. Jadi dulu nih yang kita itu ya sama-sama pahami bareng nih. Jadi GERD tidak bikin kematian. Terus kenapa sih bisa timbul anggapan bahwa GERD bisa bikin orang meninggal gitu ya? Nah ini mesti ditelusuri sebenarnya. Tapi kita bisa tahu bahwa gejala nyeri dada yang GERD, pasien GERD itu alamin, itu bisa istilah saru ya, atau apa mirip sama gejala jantung loh Bapak Ibu. Jadi jantung itu kan di dada ya, letaknya dada kiri lah. Nah dia bisa nyeri dada gitu. Tapi GERD juga bisa nyeri dada juga kan sebenarnya keluhannya. Jadi bisa saja. Makanya sebenarnya kalau ada keluhan-keluhan GERD itu tetap perlu ke dokter tuh karena itu gitu. Karena kita perlu melihat lagi bahwa gejala GERD ini apakah ada ke arah jantung, apakah ada ke arah sakit paru gitu. Nah, memang ya dokter yang nanti bisa gitu ya memeriksa dengan diperiksa badannya gitu ya, atau dengan pemeriksaan lain-lain, rekam jantung gitu ya. Oke, jadi kita sama-sama sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa GERD itu tidak membuat orang meninggal. Oke. Nah, ini apakah makanan pedas dapat memicu GERD? Ya bisa sih memang dapat memicu GERD. Cuma ya, dia kan ada capsaicin tuh. Capsaicin itu kan iritatif ya, sampai makin naik dan masuk ke kerongkongan. Cuma sebenarnya sih nggak cuma makanan pedas ya, ada yang lain. Tadi kan sudah saya jelasin tuh, makanan berlemak, makanan bersoda gitu ya, minuman bersoda maksudnya. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah ini juga penting. Dok, gigi saya kok makin lama makin sensitif. Gimana Ibu sensitif maksudnya ya? Iya, jadi nyeri gitu kalau kena air hangat atau air panas lah, air dingin lah ya. Makin ngilu gitu ya. Ternyata karena apa? Karena asam lambung yang naik itu dapat mencapai rongga mulut gitu. Akibatnya apa tuh si asam lambungnya? Ya udah deh, ngikis lapisan si gigi, enamel ya nama kedokterannya gitu ya, sehingga lebih sensitif, mudah ngilu gitu. Jadi faktanya memang betul. Nah ini juga nanti kalau menjelang Ramadan, tapi nggak harus Ramadan juga sih, pada pasien-pasien kalau nanya mau puasa, Kamis misalnya, makin berat ya dok ya GERD saya gitu ya.
Ternyata enggak, sudah ada penelitiannya nih oleh Dr. Mardia, Prof. Dada, Prof. Ari di RCM FKUI. Jadi justru pasien-pasien yang puasa gitu ya, malah gejala GERD-nya itu jauh berkurang. Justru begitu jika dibandingkan dengan pasien yang tidak puasa. Kenapa? Karena ternyata satu yang kita duga nih, kita lihat di pasien-pasien kalau lagi puasa Ramadan, rokok, alkohol, stop gitu ya. Padahal ini kan memang menjadi pemicu. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa loh, stres itu kan juga memicu GERD. Nah, pada saat Ramadan gitu, pasien menjadi lebih teratur ya, beribadahnya ya. Artinya stres juga terkontrol gitu ya. Jadi ya ini juga membuat gejala GERD jauh berkurang. Dua, ketika juga makan jadi teratur kan ya, makan sahur gitu dan makan buka gitu kan ada waktunya pas gitu ya, bukan makan yang nggak teratur gitu. Itu juga menjadi faktor kenapa GERD menjadi berkurang gejalanya, tingkat keparahan itu berkurang. Nah, ini slide terakhir saya nih. Jadi sebenarnya ya, kalau ngomongin GERD di era pandemi ini, apa sih yang khusus gitu ya? Jadi sebenarnya pengobatannya sih nggak ada yang khusus sebenarnya. Artinya sama seperti sebelum pandemi ya, ada antasida, ada ranitidin, ada omeprazol, ada kayu manis gitu ya. Tetap aja ada, cuma memang perlu perhatian khusus untuk keperluan teropongnya. Kenapa? Karena teropong itu kan menjadi risiko menularkan ke tenaga kesehatan sekitar. Artinya kalau memang mau endoskopi, indikasinya harus kuat gitu, benar-benar kuat. Dan sekarang endoskopi pun harus dicek dulu Bapak Ibu swab PCR-nya. Kalau negatif gitu ya baru kita kerjakan. Tetapi kalau positif kita nggak akan kerjakan dulu sampai pasien tersebut negatif gitu. Semata-mata untuk mengurangi ininya aja, mengurangi risiko penularan. Kira-kira begitu ya. Dan cuma tadi itu juga karena GERD itu ditengarai kayaknya makin banyak nih di era pandemi karena stres itu, karena terkait dengan stres yang makin tinggi pada pasien-pasien. Oke, Bapak Ibu, ini slide benar-benar terakhir saya. Jadi GERD itu dapat terjadi karena usia, gaya hidup, pola makan. Nah, gejala khasnya itu heartburn atau regurgitasi. Heartburn itu rasa terbakar di dada atau mulut terasa asam. Dapat menimbulkan komplikasi memang betul jika nggak ditangani dengan baik, tapi ya selama kita menangani baik nggak usah khawatir Bapak Ibu. Pasti kalau terkontrol dan sembuh, udah komplikasi nggak akan muncul gitu. Nah, penanganan GERD di era pandemi itu ada tentu saja sama gaya hidup, aktivitas, obat-obatan bisa digunakan dengan perhatian khusus terhadap indikasi endoskopi. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan ada banyak pertanyaan saya yakin. Terima kasih banyak Prof. Aziz. Ini saya kesempatan untuk bincang-bincang ringannya. Moga-moga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Rabidu. Terima kasih atas penyajiannya dengan gambar-gambar dan video klip yang sangat indah. Mudah-mudahan mempermudah kita memahami masalah ini dan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Iya, Prof. Silakan, Prof. Ya, nanti mungkin akan kita bicarakan lebih detail lagi dari pertanyaan teman-teman atau Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan ini. Saya rasa saya akan melanjutkan acara kita mengenai acara tanya jawab. Ya, Ini Prof. rupanya teman-teman sangat semangat nih untuk ikut dalam acara tanya jawab. Ya, jadi pertanyaannya ada sekitar lebih dari 60, tapi saya harus memilih kira-kira barangkali oleh karena keterbatasan waktu mungkin sekitar 5 pertanyaan. Oleh karena itu maaf barangkali ada yang saya gabungkan. Mungkin saya mulai saja. Yang pertama ini mesti diberikan kesempatan utama karena nomor 1 ini dari Dr. Mary Wira Prima. Pertanyaannya ini untuk Dr. Rabinu tentu. Menanyakan mengenai penyebab tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin lebih spesifik mengenai terapi farmakologi dan non-farmakologi. Pertanyaan ini juga disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin. Pak Samsul Arifin itu menanyakan aspek mengenai masalah makanan. Selain obat, makanan apa yang mesti saya pantang? Berapa lama proses pengobatan dan penyembuhannya? Mungkin bagaimana Dr. Rabidu, dijawab dulu aja ya satu-satu ya. Iya, Prof. Oke, silakan. Pertanyaannya banyak juga ya, Prof. Kayak ada ujian tesis. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Yang Lanjut. penting yang penting yang bertanya puas gitu Pak. Siap, Prof. Siap. Oke, Prof. Jadi yang pertama mengenai pengobatan farmakologi, maksudnya obat ya, maksudnya. Jadi Bapak Ibu kalau obat tadi sudah dijelaskan di slide, obat tuh ada berbagai tipe. Jadi Bapak Ibu sering dengar, mungkin saya sebut merek aja kali ya, Prof ya. Kayak Iya. Antasida gitu, Prof. Antasida itu kalau di puskesmas biasanya, Prof. Bapak Ibu. Atau ya yang banyak di iklan-iklan, Promah gitu-gitu ya. Nah, itu kan Antasida tuh. Antasida sih biasanya onsetnya cepat. Jadi misalnya Bapak Ibu minum, ya langsung cepat gitu efeknya. Tapi dia tidak menekan produksi asam lambung, hanya menetralkan. Itu satu tuh, Bapak Ibu, Antasida. Kedua, Bapak Ibu pernah dengar nggak ranitidin atau famotidin? Nah, itu juga populer sih obatnya. Ranitidin yang populer sebenarnya. Itu juga dia menekan produksi asam lambung gitu ya. Tapi nggak sekuat yang PPI ini. Nah, PPI ini tuh proton pump inhibitor. Sebenarnya sih Bapak Ibu udah tahu juga sih nama-namanya udah familiar pasti, seperti omeprazol, lansol gitu ya. Ada 5 sebenarnya, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol yang ada di Indonesia. Nah, itu yang paling kuat saat ini. Nah, yang keempat itu yang obat fitofarmaka dari herbal, jadi kasta tertinggi nih, Prof, Bapak Ibu. Kasta tertinggi dari obat herbal ya, maksudnya ya, herbal terstandarisasi itu namanya fitofarmaka namanya. Untuk farmakologinya, ya ada obat lain sih sebenarnya, tapi yang utama itu gitu ya, Prof. Terus pengobatannya, non farmakologi ya, Prof Aziz, Bapak Ibu. Jadi kalau non farmakologi berarti kita ngomongnya bukan obat-obatan. Jadi ada ya paling mudah sih lifestyle ya, gaya hidup gitu ya. Artinya tadi makan di jarak 3 jam sama tidur gitu. Terus kalau tidur lebih tinggi bantalnya. Kalau makanan yang lemak tinggi, santan, makanan Padang yang enak-enak itu ya, gulai otak gitu, Prof. Nah, itu juga karena tinggi lemak gitu, itu bisa menimbulkan GERD gitu. Kenapa? Karena ada hormonnya, jadi dia meningkatkan apa ya bahasanya, kolestokinin. Nah, itu pokoknya intinya hormon di saluran cerna dia naik sehingga si ini lebih longgar, Bapak Ibu, si katupnya. Nah, lagi-lagi baliknya longgar itu loh, Bapak Ibu, longgar katup kerongkongan gitu ya, selalu baliknya ke sana dia jadi naik gitu. Nah, itu untuk ininya, untuk non farmakologi atau non obat-obatan. Terus pengobatannya sih lebih kurang bisa sampai 8 minggu, Prof, Bapak Ibu, untuk pengobatan. Jadi kalau ditanya bisa sembuh, tapi pengobatannya memang mesti teratur. Nah, yang menjadi perhatian, sering gini nih Bapak Ibu, udah minum obat, misalnya dikasih apa ya, Redasit gitu ya, atau dikasih omeprazol gitu. Perbaikan tuh, misalnya seminggu, 2 minggu, nggak diterusin gitu ya. Entah mungkin dokternya belum jelaskan kali, atau pasiennya mungkin belum beli lagi gitu ya. Nah, itu yang mesti diperhatikan, karena pengobatannya itu agak durasinya lumayan nih, Bapak Ibu, bisa sampai 8 minggu atau 2 bulan. Artinya, walaupun, nih ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, walaupun gejalanya sudah perbaikan gitu ya, jangan di-stop langsung gitu. Atau kalau masih bingung, datang aja ke dokter, atau ke Prof Aziz aja, gitu. Iya, Prof. Nggak boleh promosi. Oh ya, nggak boleh. Makasih ya, Prof. Baik. Prof, mungkin jawabannya. Ya, mungkin mudah-mudahan yang bertanya sudah dapatkan jawaban yang memuaskan. Kalau misalnya masih kurang puas, ya nanti boleh secara pribadi barangkali di luar. Boleh saya lanjut ya? Boleh, Prof. Silakan, Prof. Ya, Prof. Ini ada pertanyaan yang mungkin agak menohok nih. Menolak gimana, Prof? Apakah obat GERD harus diminum seumur hidup? Ini dari dari Ibu barangkali ya, Ibu Dora Samaria. Itu satu. Ya. Terus kemudian pertanyaannya yang mungkin juga relevan dengan apa yang sering kita rasakan. Ini dari tanpa nama, anonim, menanyakan apakah kalau seorang yang sering bersendawa, ya mungkin seperti masuk angin, ini juga gejala GERD. Ya, silakan dokter itu. Ini pertanyaannya rada singkat nih, jadi bukan kayak mau menjawab pertanyaan ujian. Silakan. Iya, makasih, Prof. Kalau begitu saya jawab singkat juga, Prof. Kalau yang seumur hidup, tidak jawabannya. Jadi obat untuk GERD tidak diminum seumur hidup. Itu ya Bapak Ibu ya, itu jawaban singkat saya. Tapi pakai alasan ya, Prof. Jadi alasannya karena dengan besar penelitian sebenarnya ini. Jadi 8 minggu itu sebenarnya cukup untuk membereskan gitu masalah GERD. Di sisi lain, kalau obat misalnya omeprazol atau diminum jangka panjang itu
sampai setahun ya udah mulai ada penelitiannya gitu, ada risiko-risiko misalnya apa sih gangguan elektrolit gitu, tapi itu jarang sih, tapi bisa terjadi. Ya apapun itu, kalau obat diminum jangka panjang, kalau tidak ada indikasi kuat ya tentu saja banyak ada mudaratnya gitulah, kira-kira begitu, nggak cuma GERD doang. Itu pertama. Yang kedua mengenai sendawa. Sendawa itu kan jadi kalau GERD itu adalah cairan lambung naik ke kerongkongan, jadi gejalanya heartburn tadi atau mulut asam gitu. Nah, sendawa itu karena banyak angin gitu kan, banyak gas di saluran cerna lambung lah gitu ya. Nah, itu lebih tepat ke arah dispepsia. Jadi yang tadi saya bilang lagi tadi tuh, ada orang yang kebingungan, kita bingung nih ngebedain ini orang GERD atau dispepsia sih. Dispepsia itu sakit mah tadi tuh, yang kayak kembung gitu. Nah, itu banyaknya memang lebih ke arah sakit mah gitu atau gastritis gitu ya kita sebutnya kalau di istilah kedokteran. Cuma jangan salah, bisa dua-duanya terjadi dalam satu pasien gitu. Jadi nggak melulu satu pasien hanya GERD doang gitu atau hanya gastris doang, bisa dua-duanya. Moga-moga jelas Prof jawaban ringkasnya. Baik, jelas. Cuman mudah-mudahan juga yang bertanya udah puas gitu loh, Dr. Rabino. Iya Prof. Masalah puas kan relatif ya, mudah-mudahan cukup jelas. Baik. Oke, Saya makasih. lanjut ya, masih ada waktu barangkali Iya sedikit. Prof, silakan Prof. Ini pertanyaannya ini menyangkut masalah yang menurut saya penting. Jadi dari saudara Afdol, ini Afdol beneran nih kalau gitu. Iya Prof. Ya, jadi gejala GERD-nya berkurang, tetapi ini masalahnya penting, berat badan turun sekitar 15 kilo selama 6 bulan. Tapi sekarang sudah menetap. Pertanyaannya yang lebih khusus adalah, apakah perlu tindakan endoskopi? Nah, endoskopi ini kan memang mesti dijelaskan supaya kalau perlu nggak usah terlalu takut. Apalagi yang ngerjakan endoskopi Dr. Rabino, nggak berasa apa-apa. Ya, cuman yang penting memang ini perlu atau tidak. Ya. Jadi berat badannya turun gitu ya. Berat badannya mungkin perlu ditanya dulu, berat badan turunnya sepertinya nggak diinginkan ya, involuntary. Jadi kalau ada gejala GERD, terus berat badannya turun, sebenarnya ya Bapak Ibu itu sudah perlu pemeriksaan lanjutan gitu. Jadi saya ulang lagi. Jadi kalau pasien GERD, kalau GERD-nya itu nggak ada gejala khusus, seperti yang tadi saya bilang, salah satunya berat badan turun, kita obati langsung. Kita obati langsung tanpa pemeriksaan macam-macam gitu yang mahal-mahal begitu. Tapi kalau pasien GERD dengan gejala yang tadi diutarakan, misalnya berat badan turun gitu ya, cukup banyak gitu kan tadi katanya. Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya tadi endoskopi itu yang tadi Prof Aziz bilang. Nah, Prof Aziz, Bapak Ibu, endoskopi itu kan teropong ya bahasa mudahnya ya. Dia sih masuk lewat mulut. Sebenarnya prosedur yang sehari-hari sebenarnya, maksudnya nggak usah takut gitu kalau memang perlu. Jadi kalau memang perlu ada indikasi, ada berat badan turun, itu jawabnya perlu untuk endoskopi. Nah, tindakannya sebenarnya juga cukup mudah gitu, cuma 10-15 menit, dibius, tidur, nggak kerasa apa-apa, bangun-bangun sudah kelar gitu ya, Prof. Jadi udah kelar, hasilnya langsung bisa diterangkan hasilnya apa gitu. Gitu. Nah, tujuannya buat apa? Buat mencari kenapa sih berat badannya bisa turun, apakah ada luka dan lain-lain, macam-macam sebenarnya yang bisa bikin berat badan turun, tapi ya tujuannya itu sebenarnya. Gitu Prof Aziz, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Dr. Rabino. Sekali lagi mudah-mudahan yang bertanya cukup puas atas penjelasan Dr. Rabino. Amin. Terus ini ada pertanyaan untuk kelompok yang khusus, kelompok ibu-ibu hamil. Ini perlu diklarifikasi nih. Ya, Prof. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pengobatannya berbeda dan kemudian bagaimana cara pencegahannya? Jadi pertanyaannya mengenai kelompok ibu-ibu yang hamil. Jadi mohon penjelasannya, Dr. Rabino. Silakan. Nah, makasih. Jadi kan populasi khusus. Jadi yang mau saya coba jelaskan, ada perubahan hormonal nih ya, dan struktural pada ibu hamil. Saya ulang lagi ya. Satu, jadi pada ibu hamil itu ada perubahan hormon, yaitu progesteron. Satu nih. Yang kedua, semakin tua kehamilan, kan anaknya makin besar tuh janinnya. Jadi ada faktor struktur yang mendesak perut gitu atau lambung sehingga isinya mudah naik. Nah, dua faktor itu. Jadi, pas ibu hamil pasti ya ada risiko GERD, ada risiko reflux. Nah, pengobatannya sebenarnya tidak begitu berbeda, cuman yang menjadi ketakutan ibu hamil itu biasanya, dok saya minum obat aman nggak sih buat janin saya gitu kan, pasti pertanyaannya.
Nah, sampai sejauh ini obat-obat yang utamanya gitu kayak omeprazol, kayak lansoprazol itu seperti itu, ya penelitian-penelitian di luar sejauh ini itu bisa gitu diberikan ke ibu hamil. Kategori keamanannya sih memang C sebenarnya, tapi itu masih bisa diberikan dengan indikasi yang kuat. Nah, itulah artinya ibu hamil yang ada GERD, tolong ke dokter kandungan, dokter penyakit dalam gitu ya, dinilai dulu gitu, karena kita untuk masukin obat omeprazol gitu kita perlu indikasi yang kuat, bener nggak sih ini ibu hamil ini GERD gitu ya, karena kita harus yakin bahwa manfaatnya lebih besar dibanding mudaratnya gitu. Itu untuk obat. Terus yang kedua, kalau untuk yang lainnya sama aja, Prof, Bapak Ibu, untuk ininya, untuk modifikasi gaya hidup, misalnya makan jarak dengan tidur. Tetapi memang kalau kehamilan makin besar itu akan semakin sulit. Kenapa kita susah ya, janinnya makin besar. Jadi ibu hamil juga suka salah, posisi mau miring kiri, mau miring kanan, mau tiduran juga serba salah gitu. Tapi hal-hal tersebut bisa kita coba, kayak misalnya makan kurang yang berlemak, tidak makan pedas, tidak makan asam. Gitu Prof Aziz penjelasannya. Baik, ini jadi supaya ibu-ibu hamil jangan terlalu khawatir bahwa Betul, memang mesti dipilih obat yang efektif tapi juga aman buat ibunya dan buat janinnya juga ya, dokter. betul, Prof. Ya, Terima kasih. terima kasih, Masih Prof. ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya adalah mengenai eh, olahraga. Ya, Tadi sudah disampaikan bahwa penanganan GERD itu mencakup juga masalah-masalah non farmakologis. iya, Prof. Pertanyaannya yang agak spesifik, olahraga yang direkomendasikan untuk membantu penyembuhan GERD, olahraga apa gitu? Iya, Ya, silakan. ya, Prof. Makasih. Jadi kalau untuk GERD, spesifik gitu olahraga tuh nggak ada yang harus gitu, harus renang apa nggak seperti itu sih. Jadi artinya olahraganya tetap yang memang bisa menjadi kesenangan atau hobinya dari si pasien gitu. Prinsipnya adalah olahraga kalau pada pasien GERD atau apapun gitu ya. Selama pasiennya misalnya kalau berlari ya boleh, naik sepeda boleh, berenang boleh gitu ya, dengan catatan bahwa tidak ada masalah jantung misalnya gitu. Nah yang lain tadi itu ya mengacu kepada kayak pedoman Kementerian Kesehatan aja, misalnya 3 kali seminggu gitu olahraganya minimal 30 menit. Intinya apa sih dengan olahraga? Salah satunya adalah menurunkan berat badan, karena tadi kita tahu bahwa overweight atau obesitas gitu ya, dan atau obesitas maksudnya itu meningkatkan risiko GERD karena lemahnya katup itu dipengaruhi oleh lemak di dalam tubuh gitu ya. Satu. Yang kedua, dengan pasien bertambah gemuk gitu, itu tekanan di dalam perut semakin besar sehingga katup lebih longgar, sehingga lagi-lagi asam lambung naik gitu ya. Gitu. Dan memang olahraga sendiri juga menguatkan sphincter itu. Jadi tadi itu sih Prof, olahraga sih nggak ada yang spesifik, tapi ya kita bisa mengikuti panduan Kementerian Kesehatan secara umum aja gitu. Selama yang bersangkutan tidak ada penyakit yang lain ya, misal nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyakit paru, ya olahraga yang memang disenangi. Aerobik pun bisa gitu, lari, berenang, sepeda. Yang sekarang lagi tren sepeda, Prof. Sepedanya mahal-mahal, Prof, yang sekarang ngetren. Ya, ya, terima kasih. Iya, Prof. Mudah-mudahan kalau olahraga berat badannya mungkin turun sedikit ya, dokter. Ya sebenarnya jangan bayangkan turunnya itu harus jadi langsing gitu. Turun 2-3 kilo aja sebenarnya udah cukup. Alhamdulillah, Prof. Kalau bisa. Ya termasuk juga saya sarankan tuh dokter Abidul. Makasih banyak, Prof. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan yang khawatir mengenai masalah paru-paru. Iya, Prof. Pertanyaannya dari Kimi KM. Apakah GERD bisa berefek ke sakit paru atau pernapasan? Karena mungkin simptomnya memang rasanya ada keluhan sesak napas. Ya mungkin perlu klarifikasi barangkali Dokter Abidul. Apakah betul-betul menyebabkan sakit paru-paru atau mungkin ada asosiasi yang barangkali buat pasien menjadi sangat mengkhawatirkan. Silakan. Ya, makasih Prof. Jadi kalau sakit GERD itu kita ini aja, prinsipnya kan asam lambung naik nih dari lambung ke kerongkongan. Terus dia bisa mengiritasi saluran napas. Benar sih kalau bisa mengiritasi benar. Jadi misalnya jadi seret, jadi rasa sesek. Tapi dia juga berhubungan dengan asma gitu. Jadi kalau misalnya asam lambung naik, jadi memicu mudah terjadi asma. Jadi urutannya begitu ya kira-kira pada asam lambung. Yang mungkin yang penting lagi itu sebenarnya
gejalanya gitu, karena gejala sesek atau pada GERD atau penyakit paru itu beda sebenarnya. Sesaknya GERD itu biasanya pasien ngeluhnya rasa sesak gitu ya, rasa nyesek gitu. Saya nyesek dok di dada, tapi pas diperiksa sama dokter, 10-20 kan? laju napasnya sih biasa-biasa aja, bukan kayak orang sakit paru yang napasnya cepat, sesak. Jadi karena sesak tuh harus dilihat apakah benar sesak napas yang secara objektif gitu, napasnya cepat atau enggak gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya bisa ke sakit paru ya maksudnya memicu asma gitu ya. Itu sih Prof jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, no problem. Jangan sampai nanti menjadi kekhawatiran yang berlebihan ya. Ya, Bisa memang menjadi trigger tapi tidak menyebabkan begitu ya, Dokter? betul, memicu. Ya. Nah ini pertanyaan ini menarik nih, karena kan tadi sudah diperkenalkan obat yang relatif baru. Di Ya, pertanyaan dari peserta, ya, Prof. Pertanyaannya adalah mohon izin bertanya bagaimana kerja ekstrak kayu manis mengurangi GERD. Jadi agak spesifik nih mengenai GERD. Ya, Prof. Ya. Barangkali itu pertanyaannya. Ya, makasih, silakan. Prof. Jadi mesti pakai gimana ya, bahasa kedokterannya sih ada beberapa. Jadi gini, prinsipnya dia menekan asam lambung, itu dulu prinsipnya. Tapi menekan asam lambungnya itu ada dua cara tuh. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh down regulator gain. Jadi gimana tuh ya nenanginnya? Jadi kan kalau sel-sel di lambung itu kan ada sel tadi yang saya terangin di video, itu sel parietal namanya, itu bahasa kedokteran lah ya. Jadi kita sebutnya sel deh, sel lambung gitu kita sebut. Dia memproduksi asam si sel tersebut. Nah, dia kan akan dibentuk tuh si sel asam itu oleh ada gen genetik gitu, materi genetik. Nah, si kayu manis ini menurunkan aktivitas genetik tersebut gitu. Satu aja ya. Yang kedua, si kayu manis ini juga menekan aktivitas pembuatan asamnya gitu ya. Jadi ada pembuat asam ditekan juga. Ya mirip lah sama omeprazol gitu ya. Gitu sih. Jadi dia menekan produksi asam lambung dan juga dia meningkatkan namanya materi di lambung prostaglandin. Artinya apa? Perlindungan prostaglandin itu ada materi atau zat kimia di dalam lambung yang melindungi lambung gitu, melindungi lambung sehingga dia efeknya tuh proteksi gitu terhadap lambung. Jadi kalau mau diringkas ya ada 3 sebenarnya fungsinya, tapi intinya adalah menurunkan pembuatan asam lambung. Gitulah Prof, kira-kira Prof. Agak susah nih menjawab dengan awam. Baik, terima kasih. Ya, Prof. Paling enggak ada klarifikasi supaya kita bisa memahami mengenai opsi-opsi obat-obatan atau pengobatan yang bisa digunakan dalam menangani GERD. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, Dr. Rabido, tapi saya takut nanti kalau kebanyakan nanti yang terjadi presentan akan menjadi rasa sesak napas yang jadi GERD itu. Dan dengan mohon maaf dari para peserta sekalian, oleh karena keterbatasan waktu, mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi yang belum sempat terjawab. Saya barangkali akan mengakhiri acara tanya jawab ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dalam kegiatan webinar ini dapat membantu kita untuk memahami pencerahan atau mungkin lebih memberikan rasa percaya diri untuk melakukan penata laksanaan yang optimal, yang terbaik dalam masalah gangguan atau penyakit GERD ini. Saya rasa mungkin dari saya sementara itu dulu, dan saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan kegiatan dari acara webinar ini. Saya persilakan untuk Firhat. Terima kasih Pak Fasis, makasih Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Aziz, Dr. Rabino atas asupan ilmunya yang sangat bermanfaat. Nanti kita pilih 3 pertanyaan yang paling menarik yang berhak mendapat hadiah. Hadiahnya berupa pulsa senilai Rp100.000. Oke, bukannya PS5 kan? Terlihat hadiahnya, kirain PS5. Oh bukan. Itu mau dok. Oke, makasih. Akan ditampilkan 3 peserta dengan pertanyaan yang paling baik. Boleh tolong ditampilkan? Oke, ada tadi Bu Mary Wiraprima, nomor 1, nomor 2. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Maria. Tepuk tangan dulu. Ya. Dan yang ketiga Bapak Afdol tadi ya.
Oke. Memang afdol pertanyaannya. Nanti berhak mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Bagi para pemenang yang terpilih, mohon menghubungi nomor WhatsApp ada di kolom chat Ya. 899 862 3932. Kita sudah sampai di akhir acara. Mohon peserta mengisi survei kepuasan. Nanti akan ditampilkan link, dicantumkan di layar dan di chat. Ya. Mohon diisi feedbacknya bagaimana selama acara webinar awam ini. Moga-moga bermanfaat. Oke. Kita sudah tiba di akhir acara. Saya mengingatkan sekali lagi untuk informasi kegiatan-kegiatan dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Silakan buka Instagram di ygi.or.id dan juga website dari YGI yaitu www.ygi.or.id. Untuk menutup, terima kasih kepada para pembicara dan moderator, Dr. Abinu, Prof. Aziz yang merupakan pakar-pakar di bidangnya. Nanti kalau sudah melihat GERD ini masih belum tertangani setelah sekian lama, boleh berobat ke beliau-beliau ini. Ya. Terima kasih juga kepada PT Dexa Medica yang telah mensponsori acara ini. Kalau gitu, sebagai penutup, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dexa Medica, sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, mendukung program pemerintah dalam kemandirian bahan baku obat, menghadirkan OMAI, obat modern asli Indonesia, yang dikembangkan melalui DLBS, Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences, yaitu Redasit. Redasit merupakan hasil riset dan karya anak bangsa oleh para saintis Indonesia. Para saintis Indonesia ini menggunakan metode TCEPS, Tandem Chemistry Expression Bioassay System, yaitu suatu metode sistematik untuk mendapatkan kandidat obat yang paling poten terhadap target gen pada suatu kondisi patologis tertentu. Redasit dengan komposisi zat aktif berupa fraksi bioaktif DLBS 2411 250 mg dari kayu manis yang dapat digunakan untuk meringankan gangguan pada lambung. Sebagai obat modern asli Indonesia, Redasit sudah mendapatkan sertifikat fitofarmaka dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan sertifikat halal dari LP POM MUI. Redasit memiliki mekanisme yang spesifik dengan cara 1. Proton pump down regulator, 2. Proton pump inhibitor, 3. Gastroprotector. Redasit direkomendasikan untuk digunakan dengan dosis 1-2 kaplet per hari dan telah tersedia di rumah sakit, klinik, dan apotek terdekat. Redasit, obat modern asli Indonesia, hasil riset anak bangsa. Dexa Medica, sebagai